Ngomong-ngomong, gimana nih Telisa? Masih ada bahasan lagi nggak? Kita oper aja nih ke Telisa buat pembahasan selanjutnya. Yuk, Telisa. Siap Arga. Wah, tadi seru banget ya perbincangan antara Arga sama Kang Rizal nih yang mengulik tentang Ormawa. Tadi banyak banget yang dikulik gitu. Nah, sekarang giliran aku nanya nih. Aku mau nanya-nanya nih sama Kang Rizal, tapi sekarang mah bukan tentang Ormawa nih, tapi aku mau ngulik saudaranya Ormawa, yaitu UKM tentunya. Tadi udah dikulik nih sama Arga mengenai Ormawa itu apa gitu, sesuai dengan tema kita ya. Ormawa itu apa? Terus tadi juga disebutin ya jenis-jenis Ormawa itu ada dari DPM, terus Hima, terus BEM gitu. Wah, mantep banget nih pokoknya. Kang Rizal tuh bener-bener memberikan kita informasi dan wawasan yang sangat luas sekali nih, terutama buat maba-maba yang bakal jadi calon mahasiswa di UPI, terutama di UPI Cibiru nih. Waduh. Jadi serasa orang penting nih di sanjung-sanjung kayak gini ya. Jangan terlalu berlebihan takut sombong nantinya. Ya. Ya pokoknya kerabat Podio nih yang dengerin podcast Pers 5, share deh pokoknya sebanyak-banyaknya, apalagi buat saudara-saudaranya yang bakal jadi calon mahasiswa di UPI Cibiru. Oh ya, sebelumnya tadi aku penasaran banget nih sama Kang Rizal tuh sebenarnya ikut UKM atau Ormawa apa sih gitu. Tadi pas di perkenalan belum dikenalin nih Kang Rizal, ikut UKM sama Ormawa apa aja sih? Kalau saya itu dari tingkat 1 kan ikutan UKM yang pertama tuh Rimbawana ya, pecinta halaman. Terus ikut juga di Probumsil ke protokolan. Lalu karena belum ada himpunan, jadi ikut juga di BEM. Waktu itu kabinetnya harmonis ya, tahun 2018 kalau nggak salah. Juga ikut di tutorial. Nah, kalau tutorial ini bukan UKM juga, bukan Ormawa juga, namanya program. Jadi di tingkat 1 ikut 4 organisasi. Lumayan banyak juga ya. Ya, untuk tingkat 2 itu karena tutorial itu masa jabatannya 1 periode, jadi udah lengser, BEM juga udah lengser, dan di himpunan. Nah, ada yang baru juga karena di tahun tersebut kita berupaya untuk mengadakan atau mendirikan himpunan, dan alhamdulillah juga tercapai 3 himpunan terakhir pada tahun 2019, PGSD, PG PAUD, Multimedia. Dan alhamdulillah gitu, saya juga diamanahi sebagai ketua himpunan. Bukan alhamdulillah sih sebenarnya, ya innalillahi juga sih gitu. Nah, di sana kan udah hijrah dari BEM karena ada amanah lain di himpunan. Di tahun kedua itu karena Rimbawana dan Probumsil itu masa jabatannya tuh kan sampai kita lulus gitu ya, bahkan keanggotaannya itu selamanya. Nah, selain dari Rimbawana, Probumsil, himpunan, juga di sana ikut lagi di Racana. Jadi tetap megang 4 organisasi di intra kampus seperti itu. Nah, untuk di tingkat 3 mungkin yang sampai sekarang, di tingkat 3 karena himpunan itu 1 periode, jadi kembali lagi ke BEM ya, karena diamanahi sebagai bantu-bantu Pak Ketua gitu ya di BEM. Jadi tetap 4 organisasi intra kampus, dan nambah itu 1 di luar kampusnya itu karena ikut juga ikatan mahasiswa PGSD se-Jabar dan DKI dan juga Banten. Nah, itu alhamdulillah tergabung di keanggotaannya sih gitu untuk di luarannya. Jadi sekarang tuh kalau dihitung-hitung ada 5 sih ya kalau nggak salah ya, sekitaran itulah organisasi yang saya ikuti. Seperti itu Teh Lisa ya. Waduh, banyak banget nih Kang Rizal. Organisasinya tuh bukan cuma di dalam kampus doang gitu, tapi di luar kampus juga nih. Wah, kerabat Podio bener-bener harus ngikutin nih perjalanan organisasinya Kang Rizal nih, semangatnya gitu, semangat dalam mengemban amanah, semangat dalam mencari pengalaman berorganisasi. Bener nggak Kang Rizal? Iya nih Teh Lisa, soalnya dulu pas maba Kating bilang jangan terlalu banyak organisasi, katanya nggak akan fokus, terus cuma numpang nama doang. Nah, kan aku orangnya gak terlalu percaya sama omongan orang ya sebelum membuktikannya sendiri. Jadi ya udahlah, daripada dengar omongan orang yang belum tentu, ya coba aja gitu ya banyak organisasi gitu. Dan ternyata emang tidak semua orang
seperti itu gitu. Apa yang dikatakan orang A belum tentu yang kita rasakan juga A gitu. Contohnya sekarang kerasa gitu, banyak organisasi lah emang untuk orang-orang yang bilang bahwa nggak akan fokus atau kayak gimana, ya itu semua bisa dibantah gitu, gimana pribadinya masing-masing, gimana kita membagi waktunya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu percaya omongan orang lah gitu sebelum kita dapat membuktikannya sendiri kayak gitu. Bener banget nih, banyak banget dari pihak-pihak pihak-pihak luar gitu, pihak-pihak provokator gitu yang biasanya ngeprovokasiin kalau misalnya organisasi tuh buat apa sih gitu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang gitu. Udah lebih baik kita fokus ke akademik, padahal kan penting juga ya Kang, organisasi itu gitu buat ngasah jiwa kepemimpinan kita, buat ngasah jiwa sosial kita gitu. Bagaimana cara kita ngehadapin orang dengan sikap dan dengan personal yang berbeda-beda gitu. Penting banget sih, tapi semuanya itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing. Kalau misalnya memang si orang itu tidak memerlukan organisasi, ya itu mah opini masing-masing gitu, kayak prinsip masing-masing, bebas gitu. Tapi kalau menurut saya nih sebagai anak organisasi juga gitu, organisasi itu sangat penting banget ya Kang, kayak buat ya gitu, buat ngasah jiwa sosial kita gitu, untuk bekal kita kalau kita udah terjun langsung ke dunia masyarakat gitu. Jadi biar latihan dulu lah gitu pas di UKM ini gitu. Nah tadi ngomong-ngomong soal Ormawa ya, tadi kita udah ngebahas Ormawa nih. Sekarang saya mau ngulik sedikit nih. Oh iya kan, biasanya nih kalau misalnya kita memasuki jenjang pendidikan, ya anggap aja misalnya SMP dan SMA gitu ya. Setiap kita masuk SMP atau SMA kan kita pasti MOS dulu kan gitu, masa orientasi dulu kan, mengenal lingkungan kampus gimana gitu. Terus di dalamnya tuh ada organisasi apa aja, ada lembaga apa aja gitu. Nah, biasanya kita dikenalkan dengan yang namanya eskul. Kalau misalnya di SMP SMA nih ada eskul pramuka, ada PMR gitu ya, ada pecinta alam juga ada gitu. Nah, kalau misalnya di kampus kan namanya berubah ya jadi UKM gitu. Nah, tadi ada ada amanah nih dari kenalan aku nih yang mau masuk ke Cibiru ini. UKM itu apa sih gitu, terus bedanya UKM sama Ormawa tuh apa sih? Tapi tadi udah dijelasin ya pas di awal. Nah, coba sekarang Kang Rizal jelasin nih kepada maba-maba yang mau kesini gitu, UKM tuh apa gitu. Kalau UKM itu apa ya, saya analogikan sederhana aja gitu ya, biar teman-teman juga gampang untuk mencernanya apa itu UKM. Jadi kalau untuk UKM itu kita misalkan punya keahlian ataupun punya minat di bidang kesehatan. Nah, untuk UKM itu di satu bidang itu, misalnya kesehatan terus gitu. Untuk program kerjanya, untuk visi misinya itu tentang kesehatan. Untuk keolahragaan ya satu tentang keolahragaan. Nah, kalau Ormawa kan mencakup semuanya, entah itu pendidikan, entah itu pengabdian, entah itu advokasi, entah itu yang lainnya. Nah, itu kalau Ormawa itu kompleks gitu. Kalau misalkan di ranah sekolahnya OSIS lah gitu, kalau di Ormawa itu semacam seperti itu, yang harus ngurusin siswanya dan ngadain kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau UKM lebih ke kita itu dipupuk untuk meningkatkan minat dan bakat kita. Kita punya minat di mana, kita punya bakat di mana. Nah, di UKM itu kita digodok gitu untuk meningkatkan prestasi gitu. Itu di UKM. Jadi untuk UKM itu untuk jenjang yang lebih intens lagi gitu. Kalau olahraga ya olahraga, kalau untuk pers mungkin ke bidang pers, untuk keagamaan, untuk kesehatan. Nah, bedanya seperti itu untuk lebih jelasnya gitu. Jadi di UKM ini teman-teman silakan untuk berekspresi ya sekreatif mungkin, karena di sini kreativitas ya pasti sangat diperlukan di UKM ini. Karena namanya juga unit kegiatan mahasiswa. Kayak gitu. Mudah-mudahan dapat dimengerti lah sama teman-teman semua. Apalagi sama adik-adik maba nih kalau ada yang ngedengerin. Tentunya, jadi maba tuh emang harus ngedengerin penjelasan dari Kang Rizal nih, biar tahu juga gitu apa perbedaan antara UKM sama Ormawa. Nah, ngomong-ngomong nih Kang, kalau misalnya di SMP SMA kan nih UKM atau eskul yang umum tuh pramuka,
PMR, Paskibra. Kalau misalnya di kuliah tuh ada apa aja sih? Kayak banyak banget gitu ya kalau ngelihat anak-anak kampus gitu. Ada yang ikut tadi seperti Kang Rizal, ada yang ikut Rimbawana, ada yang ikut Pramuka juga masih ada gitu di kampus gitu. Nah, kalau misalnya nih di UPI Cibiru sendiri nih, ada apa aja sih gitu UKM gitu? Coba nih buat sesepuh UPI Kampus Cibiru nih Kang Rizal, coba ada apa aja gitu di UPI Kampus Cibiru ini gitu. Nah, UKM di Cibiru itu sudah banyak teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di Rimbawana, bidang kepecinta alaman, kemudian ada Probumsil, bidang keprotokolan, Pers 5, itu bagian persnya ya. Kemudian ada Dapur Seni Biru, itu di bagian keseniannya. Kemudian ada LDK UKDM, itu di bidang keagamaan. Terus ada juga koperasi mahasiswa nih, bagi teman-teman yang suka bisnis juga bisa ikut ke Kopma nih. Terus ada juga Menwa, KSR. Nah, KSR ini bagi teman-teman yang ikut PMR mungkin atau PMI atau apapun itu tentang kesehatan, bisa dilanjutkan juga ada KSR atau Korps Sukarela gitu. Terus ada juga tadi yang diikuti oleh Kang Arga di BOMA tentang keolahragaannya. Juga ada Racana. Nah, kalau Racana kalau teman-teman ikut pramuka di SMP atau di SMA-nya bisa dilanjutkan lagi nih, ada pramuka juga di kampus namanya Racana gitu, ada Kelana Bayu dan juga Purbasari. Nah, terus selain itu juga kita juga ada program tutorial, kemudian ada juga forum LBM. Nah, ini untuk anak-anak bidik misi nanti ada Kemudian kita juga ada komunitas-komunitas yang memang ada di Cibiru gitu, kayak Komara tentang kajian, dan juga teman-teman yang suka baca buku ataupun tentang literasi dan lain sebagainya bisa tuh ikut komunitasnya. Ada juga siar dan masih banyak lagi, sebenarnya sangat meriah sekali gitu kalau di Cibiru. Jadi banyak pilihan lah gimana teman-teman untuk memutuskan mau berlabuh kemana sih gitu ya. Untuk teman-teman itu mau ke organisasi ini, ke ormawa ini, ke komunitas ini, ya itu banyak pilihan, silahkan lah. Itu mah tergantung sama teman-teman semua sebenarnya. Waduh, mantep banget nih kerabat Podio. Ternyata di UPI Kampus Cibiru itu banyak banget UKM-nya gitu. Kalau misalnya di SMP SMA mah standar ya, kayak PMR, Paskibra, Pramuka. Kalau di sini banyak banget nih. Bukan cuma UKM aja nih, tapi ada organisasi juga, ada forum juga gitu. Ada komunitas juga nih. Kalau misalnya kalian nih mahasiswa baru yang mau nyiptain komunitas baru, misalnya komunitas perkepopan gitu, silakan banget gitu, biar UPI Kampus Cibiru ini makin rame lagi gitu. Dan buat kalian nih yang masih bingung gitu mau milih UKM atau ormawa apa, boleh dicobain semua sih, kayak Kang Rizal. Iya nggak Kang Rizal? Jadi ngejelajahin semua nih. Mungkin aja kita punya bakat terpendam gitu, atau mungkin kita pengen nyoba hal yang baru gitu yang belum pernah kita lakuin, boleh banget, soalnya banyak banget nih pilihannya gitu. Aku juga kan aku di Pers 5 gitu. Di Pers 5 itu for your information aja sih, ini mah sekalian promosi nggak apa-apa lah ya. Jadi aku nih masuk di Pers 5 gitu, bagian radio. Jadi Podio ini dinaungin oleh Pers 5 nih. Pers 5 itu menaungi tentang kejurnalistikan gitu, tapi ada juga radio, ada fotografi juga gitu. Wih, keren banget Pers 5 udah bisa ngadain Podio Pers kayak gini. Iya nggak kerabat Podio, bener nggak? Yuk kita kasih tepuk tangan online dulu buat Pers 5. Wih, mantap ya. Wih, mantap nih. Boleh dong tepuk tangan online juga buat Kang Rizal nih, mantap. Oh iya, dan juga kalian seperti yang udah aku sebutin tadi ya, kalian tuh bisa masuk UKM yang udah disebutin sama Kang Rizal tadi, kan ada banyak tuh. Dan masih banyak lagi deh sesuai minat dan bakat kalian tuh. Boleh apa aja masuk deh. Kayak Kang Rizal juga nih, banyak organisasi juga gak apa-apa, silahkan kalau bisa memanage waktu.